Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar istilah bid'ah yang dituduhkan kepada akidah dan amaliyah seseorang atau kelompok tertentu. Dan konon perbuatan bid'ah itu sesat serta ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya arti bid'ah itu? Memang persoalan bid'ah adalah persoalan yang sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Sehingga kekhawatiran akan timbulnya perpecahan di antara sesama umat Islam dapat dihindari. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami persoalan ini dengan bijak dan tidak sempit, agar kita tidak main tuduh sesama kaum muslimin. Barangkali saudara bisa menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan bid'ah. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang bid'ah, yaitu di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslimun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam redaksi yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun." Rawahu Ibnu Majah. Hendaklah engkau menghindari perbuatan yang baru dalam agama, karena perkara yang paling buruk adalah membuat hal yang baru dalam agama, dan setiap hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kedua hadis ini menegaskan bahwa bid'ah itu sesat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika bid'ah itu sesat, mungkin perlu dijelaskan apa sebenarnya arti bid'ah tersebut, agar kita tidak mudah menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah, padahal mereka tidak melakukan bid'ah tersebut. Memang tidak ada keterangan di dalam hadis secara konkret tentang pengertian kata bid'ah. Itulah sebabnya terjadi perbedaan di dalam memahami makna bid'ah. Sementara itu, Nahdlatul Ulama di dalam memahami bid'ah mengikuti apa yang telah dipahami oleh mayoritas ulama. Semisal Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Imam Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan arti bid'ah dengan al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dalam kitab Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 172. Jika melihat definisi yang saudara kemukakan, nampak cangkupnya bid'ah itu sangat luas, meliputi semua perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasanya itu sulit untuk diterima akal. Dan itu bagaimana? Kalau jawaban yang ini saya serahkan pada teman saya. Dari definisi yang Mas Agil katakan tadi, nampak cakupan bid'ah itu sangat luas. Dan menurut Anda itu tidak masuk akal. Karena tidak masuk akalan itulah mayoritas ulama membagi bid'ah menjadi dua macam. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah perbuatan baru yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masuk dalam kategori bid'ah hasanah ini bid'ah wajibah, mandubah, mubahah, itu semuanya masuk bid'ah hasanah. Contohnya yang wajibah seperti menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf, mengumpulkan hadis Nabi dalam satu kitab, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan bid'ah mandubah seperti melaksanakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, sebulan penuh, secara berjamaah di belakang seorang imam. Karena Nabi hanya melakukan sholat tarawih 2 malam, itu pun tidak berjamaah. Dalam konteks inilah Sayyidina Umar mengatakan, "Ni'matil bid'ah hadhihi," rawahul Bukhari. Sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Hadis riwayat Bukhari. Itu kata Sayyidina Umar. Yakni sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah dan setiap malam sebulan penuh. Itu adalah sebaik-baik bid'ah. Kemudian bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah seperti memperingati Maulid Nabi SAW, menyampaikan khutbah Jumat dengan salin bahasa Arab, memberi nama pengajian ya, memberi nama pengajian dengan istilah kuliah subuh, pengajian ahad ceria. Nah, itu bid'ah mubahah. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Kan? Tadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah adalah perbuatan baru yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Masuk dalam bid'ah sayyi'ah ini adalah bid'ah muharramah dan bid'ah makruhah. Bid'ah muharramah seperti menambah rakaat dalam sholat 5 waktu. Juga berkeyakinan bahwa sholat itu cukup diingat-ingat saja. Itu tidak boleh. Itu namanya bid'ah muharramah. Kemudian yang kedua, bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah itu seperti apa ya? Seperti berlebihan dalam menghias masjid. Itulah. Ya boleh sih, tapi makruh hukumnya. Bagaimana kata bid'ah itu disifati hasanah dan sayyi'ah? Apa dasarnya? Imam Nawawi mengatakan dalam Syarhul Muslim juz 2 halaman 705. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un. Rawahul Muslim. Artinya begini, barang siapa yang menciptakan sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahala atas perbuatannya itu dan pahala atas perbuatan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Sebaliknya, jika orang itu menciptakan atau merintis atau mencetus bid'ah sayyi'ah, maka orang itu mendapat dosa atas perbuatannya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Mungkin saudara bisa menyimpulkan yang uraian tadi. Setelah mencermati beberapa hadis, mayoritas ulama membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, bid'ah sayyi'ah adalah perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Terima kasih penjelasan saudara berdua. Kami lebih menjelas apa pengertian bid'ah itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.